Ibadah kita pada pagi hari ini tanggal 14 Februari 2021 di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 Magelang. Mari kita mulai acara ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Manis kau dengar.
kami, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu kepada kami dalam hari ke hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami datang berkumpul di sini ataupun yang ada di rumah ya Tuhan, untuk beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hati kami dan kami siapkan seluruh hati kami untuk mendengarkan firman-Mu nanti ya Tuhan. Kami serahkan acara ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 171. Kita dikenali karena kasih Kristus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita akan memujikan Tuhan, bahasa cinta, karena kita harus mempelajari bahasa cinta untuk kehidupan kita. Jika tanpa
Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga yang mulia, pada pertengahan ibadah kali ini kami memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, semoga Kau layakkan dan dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan diberitakan oleh hamba-Nya, kita akan memujikan Aku Datang dan Ku Bersyukur. Bapa, itu yang terus menjadi kerinduan kami di hari lepas hari. Rindu untuk mendengar, rindu untuk belajar, rindu untuk memahami dan melakukan akan firman-Mu. Biarlah itu terus terjadi
di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini dan selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami bersama-sama rindu untuk belajar firman-Mu. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, hari ini tanggal 14 ya. Nah, ada suatu pertanyaan, siapakah teman dekat sahabat daripada Daud? Ada yang tahu? Angkat tangan silakan yang cepat. Sahabat Daud, siapakah teman sahabat dekat Daud? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Angkat tangan langsung. Satu, kok tidak ada yang angkat tangan? Monggo Bu Dar. Oh, Jonathan, ya, dapat hadiah. Ini kan pas Valentine kan, itu kan dapat hadiah. Ini karena pas Valentine katanya ini hari Valentine kan gitu. Enggak Bu? Nih. Tapi marah sakit gigi. Nah, Ibu Bapak, ada yang ingin silver queen-nya Budar? Angkat tangan. Tidak ada pertanyaan ini. Ada yang ingin? Oh, Soe ingin. Ya. Boleh enggak Budar untuk Soe Budar? Gimana Budar? Boleh, oh boleh. Silakan Budar dikasihkan Soe. Silver Queen-nya. Monggo dikasihkan Budar. Karena Soe pengen. Ya. Ya, karena sudah dikasihkan Soe, Budar jadi enggak punya apa? Coklat. Saya ganti lagi silver queen-nya satu tambah yang kecil. Nah, karena yang tadi sudah dikasihkan Soe. Ya. Ya. Udah 3 aja ya. Baik, Ibu Bapak. Hari ini katanya hari Valentine, hari kasih sayang ya. Nah, sebetulnya sebagai umat Tuhan, hari kasih sayang itu terjadinya kalau menurut saya bukan hanya tinggal tanggal 14, tetapi setiap hari. Setiap hari. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari 1 Samuel ya. Seperti tadi pertanyaan tadi. Dikatakan di sini dalam 1 Samuel 18, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat dikatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Alinea berikutnya dikatakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian terkasih, saat ini kita akan melihat bagaimana persahabatan kasih sayang antara Daud dan Yonatan. Mungkin kalau saat itu kita melihat yang terjadi hanya kasih daripada Yonatan.
Sebagai anak seorang raja, dia memberikan akan jubahnya. Tetapi kalau nanti kita melihat, membaca berikutnya, bagaimana kisah persahabatan mereka berdua ini luar biasa. Bahkan sampai kepada keturunannya. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, dari sini kita akan belajar bagaimana kasih sejati yang terjadi, kasih sejati yang diberikan di antara dua orang ini. Kasih sejati yang juga kita berikan, baik itu kepada keluarga ibu bapak saudara semuanya, baik kepada saudara-saudara yang lain semuanya, bahwa kasih itu harus terus mengalir di dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai umat Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita yang adalah orang-orang pribadi-pribadi yang dikatakan memiliki kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tadi dikatakan bahwa bagaimana perpaduan jiwa mereka antara Yonatan dan Daud sehingga terjadilah kasih di antara mereka. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kasih yang sudah diberikan kepada mereka di antara mereka. Nah, yang pertama, ketika Yonatan dikatakan, Yonatan mengikat janji perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi kasih yang pertama adalah bagaimana ketika ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi orang tua, mengasihi cucu dan sebagainya seperti dirinya sendiri. Jadi poin ini yang harus kita pegang, bagaimana kasih itu bisa terjadi ketika kita benar-benar mengasihi mereka seperti mengasihi kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi tentu kita tahu apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Berarti itu juga yang menjadi kerinduan, yang menjadi keinginan mereka. Jadi sama. Dalam arti dirinya sendiri di sini berarti sama. Tidak ada perbedaan antara kasih kita kepada orang lain dan kasih kita kepada diri kita sendiri. Sama. Seperti di sini berarti sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Ya, jadi tidak ada penambahan juga, jadi harus sama. Kadang-kadang kan ada yang berlebihan, itu baik tidak? Ya kalau berlebihan lama-kelamaan mungkin sama. Jadi firman Tuhan mengatakan seperti dirinya sendiri. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Jadi kasih kita kepada orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang berikutnya, dari persahabatan Daud dan Yonatan ini dikatakan tadi, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Nah, kalau pada saat itu, kalau kita membayangkan terjadi suatu pertemuan antara ada di situ ada pegawai-pegawainya dan sebagainya, tentu juga di situ ada para mantri, istilahnya kalau di kita mungkin para mantri pembantu daripada Saul, ada Saul ayah daripada Yonatan, ada Yonatan dan ada Daud di situ. Tentu Yonatan pada waktu itu juga datang dengan keadaan yang baik, dalam arti adalah ketika dia menanggalkan jubah di sini berarti pada waktu itu dia hadir dalam baju jubah yang bagus. Dia memberikan, dia menanggalkan jubahnya yang dipakainya. Jadi bukan kemudian dia menyuruh orang untuk mencari di
di rumahnya, baju dan sebagainya. Tetapi pada saat itu juga, ketika ada kasih di antara mereka, Jonathan menanggalkan jubahnya. Jubah sebagai seorang anak raja, dia lepas dan dia pakaikan kepada Daud. Dia berikan kepada Daud. Dia memberikan yang terbaik kepada sahabatnya ini. Dia memberikan kepada orang yang dikasihinya ini, yaitu Daud. Bukan hanya itu saja, dikatakan juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Kita bisa membayangkan seorang anak raja di mana dia memiliki senjata dan segala perlengkapan, tentu itu yang paling baik yang diberikan atau yang dibuat ya, oleh pihak kerajaan atau oleh ayahnya untuk anaknya. Karena disitulah dia pengamanan, disitulah dia kekuatannya dia. Tetapi dikatakan di sini bahwa baju perangnya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, semuanya diberikan kepada Daud. Jadi kasih yang terjadi adalah ketika memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasihinya. Yang terbaik yang dia miliki, yang terbaik yang Yonatan miliki, diberikan kepada Daud. Apa yang terbaik yang kita miliki, kita berikan kepada orang yang kita kasih. Kita berikan kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, menantu, semuanya kita berikan yang terbaik. Bahwa kepada saudara-saudara, sahabat, semuanya itulah yang terbaik. Jadi kasih yang kedua. Jadi berani memberikan yang terbaik. Jadi kalau mungkin masih separuh-separuh, mungkin belum seperti Yonatan. Jadi terlebih di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, harus lebih yang terbaik ya. Harus yang terbaik. Sehingga hari kasih sayang menjadikan hari di mana kita akan lebih mengasihi di dalam kehidupan, di dalam keluarga kita. Saya mengatakan di dalam keluarga kita dulu, baru kita keluar. Jangan keluar dulu baru keluarga ya. Karena apa? Dari tadi dikatakan bahwa hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Jadi bagaimana persahabatan itu, bagaimana kasih itu akhirnya dilihat orang lain. Bagaimana kehidupan di dalam keluarga itu menjadikan menyenangkan bagi orang lain. Yang berikutnya, dari kasih sayang mereka, dari persahabatan mereka, apa yang dikatakan oleh Yonatan yang berikutnya. Ayat yang keempat di dalam pasal yang ke-20, Yonatan berkata kepada Daud. Hal ini terjadi setelah Yonatan tahu bahwa ayahnya tidak senang dengan Daud. Hal ini terjadi setelah Yonatan tahu bagaimana Saul ingin membunuh Daud. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukan bagimu. Lalu Daud berkata kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaum. Dikatakan apapun kehendak hatimu aku akan melakukan. Nah, ibu bapak, ketika kita berbicara masalah kasih, bagaimana
kasih itu harus didasarkan dengan hati. Kasih itu harus keluar dari hati, kasih itu harus didasarkan dari hati. Ketika Yonatan berkata, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Nah, sebagai seorang sahabat, bagaimana Daud melihat ketika dirinya tidak disenangi oleh Saul? Bagaimana Saul ingin membunuh daripada Daud? Ketika Jonatan pada waktu itu mengatakan hal itu kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Mungkin kita bisa membayangkan, kalau di cerita-cerita itu biasanya ada namanya kudeta ya. Ada namanya kudeta, ada namanya kalau di dalam kerajaan pelengseran. Secara manusia bagaimana kedekatan mereka berdua, tetapi persahabatan Daud ini tidak disalahgunakan oleh Daud. Ketika dia melihat Yonatan sangat dekat dengan dia, sangat mengasihi dia, dan ketika dia mengatakan apapun kehendak hatimu, mungkin secara manusia bisa Daud minta kepada Yonatan, kita akan ambil alih kekuasaan, kita akan singkirkan Saul. Walaupun dia ayah daripada Yonatan, tetapi karena dia tahu bagaimana dekatnya dia, tetapi Daud tidak melakukan itu. Jadi yang menjadi dasar persahabatan mereka, kasih mereka keluar dari hati, bukan keluar dari emosi, bukan keluar dari keinginan duniawi, tetapi dari hati. Sehingga saat itu akhirnya Daud hanya berkata kepada Yonatan, harusnya aku besok makan bersama-sama, tetapi kalau Raja Saul menanyakan tentang aku, jawablah seperti tadi saya katakan tadi, karena ada pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jadi jawaban yang sungguh indah ketika dia tahu bagaimana kasih yang diberikan oleh Yonatan kepada dia, tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk egonya dia, untuk kepentingannya dia. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kasih itu harus didasari dengan hati. Ketika Yonatan memberikan, maka dasarnya adalah karena hati. Bagaimana Yonatan memberikan yang terbaik kepada Daud. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana persahabatan mereka? Kalau nanti ibu bapak melihat membaca berikutnya, bagaimana kisah ini yang luar biasa, bagaimana akhirnya ketika Yonatan ingin menunjukkan kasihnya kepada Daud, dia ingin memberikan akan penyanggahan, dia ingin memberikan akan pertolongan, dia ingin memberikan akan istilahnya argumentasi kepada bapaknya Saul agar bapaknya ini tidak sengit, tidak benci sekali kepada Daud. Tetapi Yonatan tidak mampu. Saul tetap begitu marah, ingin membunuh Daud. Dan akhirnya ibu bapak kalau nanti membaca di dalam pasal yang ke-10, bagaimana Yonatan memberikan nasihatnya kepada Daud, dan bagaimana akhirnya persahabatan mereka ini tidak menjadikan perpecahan antara Saul dan Yonatan. Walaupun Yonatan mengasihi Daud, tetapi karena dengan hati persahabatan mereka,
maka semua yang mereka lakukan adalah hikmat yang daripada Tuhan. Saul tetap dekat dengan Jonatan, Jonatan tetap dekat dengan Daud. Dan yang terlebih lagi adalah bagaimana persahabatan Yonatan dan Daud ini luar biasa. Sampai akhirnya Saul nanti meninggal, Daud menjadi raja, dia tetap bersahabat dengan Yonatan. Bahkan keturunannya melakukan persahabatan ini terus menerus. Kasih. Kalau boleh saya mengatakan, kasih berarti harus didasari dengan kemurahan, dengan asih, dengan sukacita, dengan inisiatif, dan juga dengan hati kasih. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi kita semuanya, bagaimana kasih ada di dalam diri kita dan kasih kita berikan kepada orang lain, terlebih kepada teman-teman kita, terlebih kepada saudara-saudara kita, terlebih kepada keluarga kita sekarang dan selama-lamanya. Kita memberikan yang terbaik kepada mereka. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami melihat persahabatan Saul dan Daud, bagaimana kasih sayang mereka di antara mereka berdua. Ketika Saul dalam kebenciannya kepada Daud, ketika Daud harus melarikan diri, ketika Yonatan melihat hal itu, maka terjadilah persahabatan di antara mereka karena ada kasih di antara mereka. Kami melihat bagaimana luar biasanya hubungan mereka. Bagaimana Daud yang dikasihi tetapi dia tidak menggunakan kasih yang diberikan oleh Yonatan dengan sesuka hatinya, tetapi dia tetap menjaga persahabatannya, tetap mengasihi bukan hanya Jonatan, tetapi juga mengasihi Saul, orang yang membenci dirinya. Dia tetap mengasihi dia. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melihat kasih itu ada di antara mereka, dan kasih itu juga ada di antara kami, dan kasih itu juga kami terima dari Tuhan kami. Dan biarlah kami juga terus memberikan kasih kami kepada Tuhan kami, Allah kami, yang telah memberikan kasih untuk kami, terlebih kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami akan terus memberikan kasih itu. Biarlah kasih yang kami berikan seperti yang kami miliki untuk kami sendiri. Kasih yang kami berikan adalah dari dalam hati kami, dan kasih yang kami berikan adalah kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian Kasih Sejati, refnya saja. Ya. Kita akan berdiri. Kasih yang sejati lahir dari relung hati, yang tiada ingin memiliki, namun selalu
kasih yang sejati, kasih yang sejati, lahir dari relung hati, yang tiada ingin memiliki, namun selalu berbagi. Kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa, yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya, namun selalu percaya, namun selalu percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kasih Engkau kepada kami, sehingga Engkau telah memberkati, menyertai dalam ibadah kami dari awal hingga akhir, baik kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Bila Tuhan, kami saat ini terus menyerahkan syafaat kami untuk negara bangsa kami. Tuhan terus tolong bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini. Segala program-program yang direncanakan, Tuhan akan berkati. Tuhan berkati akan vaksin yang sekarang sedang didistribusikan. Tuhan juga berkati seluruh rumah sakit yang sedang menangani akan pasien. Tuhan memberkati mereka semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia Tuhan berikan kesadaran untuk terus tertib, taat, patuh di dalam apa yang pemerintahan kami canangkan dan kami diputuskan oleh pemerintah kami, sehingga kami boleh bersama-sama menekan penyebaran akan virus corona ini. Bahkan kami boleh bersama-sama menghilangkan akan penyebaran di bumi Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau juga terus berkati Tuhan kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, baik berkat kekuatan iman di masa-masa ini Tuhan terus tambahkan, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan bila situasi dan kondisi tidak akan menjadikan iman kami lemah, tetapi iman kami akan semakin kuat. Tuhan juga berkati Tuhan kami semua dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kesuksesan, dan Tuhan memberikan akan keberhasilan di dalam segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan untuk kami semuanya. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapa. Tuhan juga terus berkati Pak Yanto, Pak Untung, kami serahkan Tuhan kuasa Engkau. Tuhan juga berkati Tuhan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang dalam pemulihan akan kesehatan mereka, dan juga seluruh medis yang saat ini juga sedang dalam pemulihan, dan seluruh saudara-saudara kami umat baptis yang dalam pemulihan akan kesehatan mereka. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Tuhan Engkau juga terus berkati di dalam setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa. Biarlah ketika kami merenungkan firman Engkau, biarlah keluarga-keluarga kami Tuhan terus ikat dengan kasih yang daripada Engkau, sehingga damai, sukacita, sejahtera Tuhan terus terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga kami semuanya. Tuhan juga berkati masa depan anak-anak Tuhan, balita, remaja, pemuda. Tuhan berkati masa depan mereka, pertumbuhan fisik mereka, studi mereka, kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami terus juga menyerahkan akan pertumbuhan gerejamu ini, dan juga cabang Bintaro, cabang Gendengan. Tuhan berkati kami semuanya dalam iman jumlah kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas hidup kami hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.